Shalom, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, sahabat setiap malam yang baik dan yang dikasih Tuhan, dan yang terus dalam lindungan Tuhan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah gembala yang baik dalam segala keadaan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Palute sebagai pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Geto Raja melalui renungan saat teduh malam. Dan saat ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diberi judul kebahagiaan di dalam Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menikmati satu pujian kasih Yesus lebih dari semua. Sahabat setiap malam yang baik dan yang kasih Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami sembah Engkau di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dari pagi hingga malam ini. Di berbagai aktivitas kami,
Dan baik bila malam ini dalam keluarga kami masing-masing, dalam lingkup pelayanan Gereja Raja wilayah 4, kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan dari pertama Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10 yang mengatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, tema kita mengatakan kebahagiaan di dalam Tuhan. Bisa dipastikan bahwa manusia itu pencinta dan pencari kebahagiaan. Pertanyaannya ialah, di manakah manusia mencari kebahagiaan itu? Atau kemana dan di manakah manusia mencari kebahagiaan itu? Saudara, ada satu cerita. Ada seorang yang kehilangan kunci rumahnya. Lalu seharian ia menyapu di luar halaman rumahnya, menyapu sampai malam dan mengambil senter mencari semua tempat di luar rumahnya. Dan suatu hari atau suatu waktu ada seorang yang menjumpai yang mengatakan, Anda mencari apa? Anda sedang mencari apa? Lalu dia mengatakan, saya mencari kunci rumah saya yang hilang. Lalu ditanya, di mana kira-kira kunci itu jatuh? Dia mengatakan, kunci itu jatuh di dalam rumah saya. Lalu temannya mengatakan, lah mengapa? Mengapa kunci rumah jatuh dalam rumah dan ibu mencari atau saudara mencarinya di luar rumah? Saudara, ini hendak menggambarkan bahwa ada begitu banyak pencari kebahagiaan. Manusia mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Dan bisa jadi di zaman ini ada banyak orang yang mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Mencari kebahagiaan dengan cara yang salah bisa dikatakan akumulasi dari sebuah ketakutan yang berlebihan. Dan ketakutan itu bisa dikatakan bahwa hantu di sepanjang masa. Jadi hati-hati kalau kita ketakutan berlebihan, itu artinya ada hantu sepanjang masa yang memburu kita, memengaruhi segala pikiran dan tindakan kita. Saudara, ketakutan yang bagaimana? Kita bisa takut atau manusia bisa takut terhadap kebutuhan masa depan anak-anaknya. Ketakutan terhadap masa depan keluarga. Bisa dikatakan takut akan hari tua. Atau bisa lagi setingkat lebih di atas lagi, takut tidak dihormati lagi. Atau takut tidak dicintai lagi. Atau takut tidak punya peran lagi. Takut tidak lagi berfungsi, berdaya guna sebagaimana yang didambakan manusia pada umumnya. Dan terberkus pada saat ini, di masa-masa COVID-19 ini yang kurang lebih 2 tahun, kita berada dalam satu ketakutan yang hingga saat ini masih merupakan suatu hal yang menjadi pergumulan bersama. Ibu bapak yang baik dan yang dikasihi Tuhan, nama Yabes yang diberikan ibunya, karena kata ibunya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 9 bacaan kita. Jadi bisa dikatakan bahwa nama Yabes gambaran dari sebuah perasaan pesimistis ibu Yabes yang kemudian memengaruhi pemilihan nama dan pemberian nama bagi Yabes. Nama Yabes bisa berarti kesedihan atau secara harafiahnya kesakitan. Sehingga dengan demikian nama Yabes sebagai tubuh peringatan akan masa lalu yang pahit. Itu Bapak yang baik dan dikasih Tuhan. Kalau demikian, apa pengajaran yang bisa kita ambil dari kisah pahit ibu Yabes ini? Hati-hati. Pertama, hati-hati untuk memberikan rasa sakit dan luka kita pada masa lalu, dan kita memberikan kepada anak kita, atau menjadikan jubah atau bagikan jubah dan kita pakaikan kepada orang lain, atau kepada anak kita, atau kepada generasi kita. Mungkin kita pernah dilukai oleh orang lain, disakiti oleh sama kita.
Jangan sampai luka itu kita wariskan kepada anak-anak kita, kita wariskan kepada generasi kita. Mungkin kita pernah dilukai dengan gagalnya pernikahan kita, gagalnya rumah tangga kita, gagalnya relasi di tempat kerja kita atau di tempat lain. Jangan sampai hubungan kita dengan orang lain, masa lalu yang pahit hubungan kita dengan orang lain, lalu kemudian rasa sakit itu kita terus jaga dan pelihara, bahkan wariskan kepada generasi kita. Satu hal yang menarik dari Yabes ialah dalam ayat 10 bacaan kita dikatakan, Yabes berdoa, berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas wilayah daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan dikatakan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Allah mendengarkan doa Yabes. Dan kita percaya juga dari berbagai macam perjuangan kehidupan kita, kalau kita tekun berdoa kepada Tuhan, menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, mencari kebahagiaan kita dalam Tuhan, Tuhan mendengarkan doa itu. Belajar dari Yabes. Yabes melihat ke atas bukan ke belakang. Ada perubahan hidup dalam diri Yabes, memandang kepada Tuhan. Optimisme Yabes, optimisme yang berpengharapan. Iman Yabes menjadi penting kepada kita. Bergantung, berserah kepada Tuhan, satu-satunya sumber kebahagiaan. Bisa kita mengatakan mata Yabes tertuju kepada Tuhan, mata kita pun juga kira tertuju kepada Tuhan. Yabes bisa keluar dari sejarah masa lalu, dan kita juga bisa melakukannya. Kita bisa keluar dari masa lalu kita dan menatap, meraih masa depan kita, kebahagiaan kita dalam Tuhan. Saya kurang tahu di rumah kita saat ini kita duduk dengan siapa. Mungkin ada yang kita duduk bersama dengan suami dan istri, duduk bersama dengan anak saudara kita. Mari katakan kepada yang samping kita, kita juga bisa. Kita pasti bisa. Kamu pasti bisa. Kita bisa keluar dari ketakutan. Kita bisa keluar dari pergumulan ini bila kita memandang kepada Tuhan, seperti Yabes berseru kepada Tuhan dan Allah mendengarkannya. Jika ada mungkin sesudah ibadah nanti, ibadah malam kita dalam keluarga, mari tuliskan. Sejenak mengambil waktu 5-10 menit bersama keluarga, kita tuliskan, kita katakan harapan-harapan kita dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dan harapan-harapan itu kita doakan, lalu kita kerjakan, kita perjuangkan. Demikianlah orang-orang percaya mencari dan menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Amin. Ibu Bapa yang baik, kita teduhkan hati kita dan mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang kekal, Engkau telah berikan kami hari ini, dan dalamnya kami beraktivitas. Walau banyak kegiatan yang kami kerjakan masih dari rumah, melayani dari rumah, Engkaulah Tuhan pemberi segala yang baik. Kami berterima kasih karena kebahagiaan yang Tuhan berikan melalui keluarga, melalui sahabat, tetangga, dan sesama kami lainnya. Kami berterima kasih atas firman yang telah Engkau perdengarkan kepada kami, yang telah kami renungkan. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan menikmati istirahat pada malam nanti. Kekuatan dan berkat daripadamu kiranya tidak pernah meninggalkan kami. Terkhusus Tuhan, kami mohon kekuatan dan berkati sesama kami yang sedang sakit, yang sedang mendapatkan perawatan dari keluarga dan dari para medis. Juga kami berdoa buat saudara kami yang mungkin malam ini sulit untuk mendapatkan tidur dengan baik karena sedang dalam pergumulan atau sedang merawat sama kami yang sakit. Lepaskan kami dari hal-hal yang mengganggu tidur kami. Lepaskan kami dari segala kekhawatiran dan karuniakan kepada kami pikiran yang tenang, hati yang damai, tanpa ada kebencian sedikit pun. Tuhan, Engkaulah satu-satunya kepastian dalam kehidupan kami. Lindungi jemaat-Mu, lindungi setiap keluarga dan rumah tangga kami di jam-jam gelap nanti.
di jam-jam gelap yang sedang kami jalani ini. Lindungi kami dari penyebaran wabah COVID-19 dan beri kami istirahat yang nyaman pada malam ini. Buat kami menikmati perlindungan Tuhan malam ini. Tuhan, lindungi kami semua hingga besok kami dapat menikmati lagi fajar yang baru menyingsing. Dan untuk semua itu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, mari buka hati dan kehidupan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu Bapak yang baik dan yang dikasih Tuhan, demikianlah sapaan sate malam BPSW 4 Toraja. Ingat, keluarga dan persekutuan kita adalah hadiah terindah dari Tuhan. Jangan sakiti anggota keluarga kita. Dan di masa COVID-19, cara kita mengasihi sama dengan menjaga jarak secara fisik. Namun, ikatan batin kita tetap kokoh dan tak tergoyahkan. Tetap memakai masker dan menjaga hati, imun, dan iman. Salam hikmat, Soli Deo Gloria.